Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Shalom, kita bersyukur kita di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Amin. Saudara, berapa banyak yang bersyukur di sore hari ini. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat, saudara. Haleluya, haleluya. Sebelum kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh beri salam kiri kananmu. Katakan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya jemaat Tuhan. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru, selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah sertai kami, Tuhan sudah menolong kami. Kami percaya Tuhan itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Saat ini kami mau menaikkan pujian, penyembahan kami, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah Raja kami, Engkau Allah yang kami agungkan di sore hari ini. Mari Engkau yang bersyukur boleh bersama dengan saya berkata amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat, saudara. Haleluya. Boleh bertepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Kita percaya di Allah yang mengasihi saya dan saudara. Amin, saudara. Amin. Lebih semangat lagi buat Allah kita yang begitu baik. Mari jemaat Tuhan, boleh sama-sama katakan. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Boleh angkat tanganmu katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu. Amin. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, katakan selamatkan dan pulihkan. Mari angkat tangan katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sari hidup berjemaat Tuhan, katakan pujiannya dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan katakan. Kasih yang begitu besar, jemaat Tuhan. Amin. Katakan selamatkan. Boleh angkat kedua tanganmu katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini sekali lagi katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari bersama-sama menari buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur buat karya-Mu. Yang percaya sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Sari hidup berjemaat Tuhan kata, ku tak akan berhenti. Jemaat Tuhan. Amin. Katakan dibebaskan. Hey.
Boleh sekali lagi bersuka cita buat Allah kita. Jemaat Tuhan sama-sama. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Saudara-saudara, bagi Allah kita yang dahsyat, haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kita percaya di Allah Raja udah lebih dari pemenang, amin saudara. Di Allah yang hebat, haleluya. Mari bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Mari sama-sama katakan, Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Amin. Semuanya. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Mari lambaikan tanganmu semua. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Amin. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama serukan. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya, hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Katakan bahkan, semuanya. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hey. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Katakan tak ada yang dapat, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Yang bersyukur, mari memuji Tuhan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Saya rindu biar jemaat Tuhan katakan pujian ini. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga. Bahkan Dia beri kuasa buat saya dan saudara. Dia beri kuasa untuk menghancurkan sang penakwa kita. Mari sama-sama bersuka cita. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggalakkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Serendah jemaat Tuhan yang percaya kita lebih dari pemenang, amin saudara. Yang percaya boleh katakan yes, yes. Haleluya. Saya rindu jemaat Tuhan saja katakan hanya Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, amin. Haleluya. Yang percaya tak ada yang dapat menggagalkannya. Dan hidup. Boleh sama-sama dengan saya bersuka cita buat Allah kita semua. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Katakan tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup
Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bersyukur Engkau Allah kami, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini kami diberi kesempatan lagi untuk menabur buat pekerjaan-Mu. Terima kasih buat berkat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan sudah percayakan, kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberikan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GBI FOCC. Bagi jemaat yang rindu bertemu di gereja ini, dan juga bagi jemaat yang belum memiliki KAJ atau kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Dan inilah Sunday Update 2 Juni 2024. Formasi ibadah raya minggu depan 9 Juni 2024 akan dilaksanakan 4 kali ibadah. Dan minggu depan akan dilaksanakan penyerahan anak. Bagi orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya, saudara dapat mengambil formulir penyerahan anak di lobi depan gereja. Bagi seluruh tim pemuji GBI FOCC akan dilaksanakan pertemuan hari Senin 3 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Bagi seluruh tim pemuji GBI FOCC diwajibkan untuk hadir dalam pertemuan ini. Bagi kaum ibu, mari bergabung dalam ibadah wanita Betel Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung utama. Ibadah doa malam hari Kamis 6 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Ibadah doa malam akan disertai pengurapan minyak. Untuk itu, bagi semua yang terlibat dalam pelayanan diwajibkan untuk hadir. SMK Sayang Murid Kristus kelas berangkat akan dilaksanakan hari Jumat 7 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Dan untuk itu diharapkan bagi para mentor kelas berangkat untuk mengingatkan para mentinya. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pengembangan gereja. Penerimaan peserta didik baru PAUD Anak Unggul Indonesia tahun ajaran 2024-2025. Segera daftarkan anak Bapak Ibu di PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wutuar nomor 12 Palu. Kami memiliki 2 layanan, KB Kelompok Bermain dan TK Taman Kanak-Kanak. Dengan program unggulan Menara Doa Anak, pengembangan bakat anak, outclass di setiap akhir tema, dan bahasa Inggris. Kami memiliki fasilitas lingkungan yang luas, aman dan nyaman, ruang belajar full AC, permainan indoor dan outdoor, dan juga dilengkapi dengan CCTV. Pendaftaran dimulai dari sekarang sampai 30 Juni 2024. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor berikut ini: 0822 5912 8783, atau saudara bisa langsung datang ke kantor PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Wutuar nomor 12 Palu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone, this is Taimun from the Israel Ministry of Tourism. As we discussed in our Zoom meeting yesterday,
I welcome you all to come to Israel and visit Israel. Israel is safe and ready for tourists. Have a good day. Demikianlah informasi ibadah selama sepekan ini, dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita siapkan hati kita, kita bawa yang terbaik sore hari ini. Mari saya ajak kita bersyukur sama Tuhan pada sore hari ini. Katakan terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kau setia bagi kami Tuhan. Kau setia bagi umat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Sekali lagi bersama katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Saya rindu biar jemaat Tuhan katakan, ku mengucap syukur dan selalu Tuhan. Ya Tuhan, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Yang bersyukur beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya. Dari awal sama-sama katakan, hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Katakan semua ini Tuhan. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu, ya penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkan. Boleh sambil angkat tangan yang bersyukur katakan, ku mengucap syukur dan
percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Satu kali lagi. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, kami tetap percaya, tetap percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Yang bersyukur sama Tuhan, boleh angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Lagi ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Yang bersyukur sama Tuhan boleh buka tangan di hadapan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Jemaat Tuhan katakan, ku mengucap syukur selalu. Tuhan, ya Tuhan. Rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Sekali lagi ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Yang bersyukur sama Tuhan boleh angkat suara kita sembah Tuhan. Dan hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Katakan terima kasih buat pemeliharaanmu.
cinta-Mu Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Nikmati Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik bagi hidupku. Haleluya, haleluya. Ya, Engkau disenangkan sore hari ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau jagai kami, Kau setia dalam hidup kami Tuhan. Ya, sembah, sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Diberkatilah Engkau Tuhan, diberkatilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Kau setia dalam hidup kami. Kau baik di setiap waktu. Kau baik di setiap waktu. Kau Tuhan di pihak kami. Siapakah yang jadi lawan kami Tuhan? Kami mau katakan sama Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mau katakan sama Tuhan, Tuhan Engkau cukup bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu ya Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saya rindu biar jemaat Tuhan sambil buka tangan nyanyikan sama Tuhan. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Kau Tuhan. Oh, Kaulah jaminan hati-Mu ada bagiku.
bangkit berdiri umat Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Bersyukur, katakan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Satu kali lagi katakan, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sorak-sorai lagi raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kasih yang melampaui kasih yang telah Engkau berikan dan telah Engkau limpahkan bagi kami. Betapa besarnya kasih-Mu bagi kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang telah kami alami dan telah kami terima. Kami percaya bahwa ketika Engkau memberikan kasih-Mu yang besar itu, Engkau adalah Allah yang terus merengkuh kami dalam segala keterbatasan kami, dalam segala pergumulan kami, dalam segala kelemahan, keterbatasan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Itu sebabnya tidak ada kata yang lain yang dapat kami boleh sampaikan kepadamu ya Tuhan, selain kami mengucap syukur senantiasa dan selalu mengucap syukur atas anugerah-Mu yang sungguh amat besar bagi kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Dan saatnya bagi kami untuk bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini, berkati kami sekalian, sehingga lewat perenungan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini, menjadikan kekuatan, menjadikan kami anak-anak Tuhan untuk senantiasa fokus kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Berkati sekali lagi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore, selamat hari Minggu. Selamat kita boleh kembali berjumpa kembali dalam ibadah raya. Pada minggu hari ini kita bersyukur Tuhan begitu luar biasa. Kita berada di tahun ini, kita sudah melewati Januari, Februari, Maret, April, Mei. Dan sekarang kita sudah berada di bulan yang ke-6. Kita berada di tengah-tengah tahun ini, tentunya kita percaya bahwa semua adalah anugerah Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidup saya dan saudara. Dan hari ini saudaraku yang kekasih, di bulan Juni ini kita semua akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan keluarga. Karena ini menjadi bulan keluarga bagi Gereja Bethel Indonesia yang tidak hanya ada di tempat ini tetapi menjadi bulan keluarga bagi Gereja Bethel Indonesia yang ada di seluruh dunia. Saudara-saudara, kita percaya bahwa tema ini juga akan menjadikan saya dan saudara orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang juga membawa seluruh keluarga kita takut akan Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita semakin senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, dan awal bulan ini, minggu pertama saya diberi tema harmonisasi pelayanan dan keluarga.
Dan sama tema khotbah saya juga di pagi dan siang tadi, lalu saya juga mendasarinya di ayat yang sama dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dengan perikop oleh lembaga Alkitab disebutkan di sana kesalehan Ayub dicoba. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitab Bapak Ibu sekalian dengan baik-baik. Saya akan membacakan bagi kita sekalian kebenaran firman Tuhan ini. Ayub pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Ayat pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang tidak hanya membacanya tetapi kemudian merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktekannya. Saudara-saudara, mengawali khotbah ini saya akan menampilkan foto 2 orang dan saya akan bercerita sepenggal kehidupan kedua orang ini, saudara. Saya kira pasti kita semua tahu, apalagi orang yang sekolah teologi dan juga di pelajaran-pelajaran umum, orang laki-laki yang di sebelah kanan itu sering kita dengarkan. Nama laki-laki itu adalah Martin Luther, saudara. Dan di sebelahnya seorang wanita yang bernama Katharina von Bora. Martin Luther dan Katharina von Bora ini adalah suami istri. Saudara, saya bercerita dulu tentang Katharina von Bora. Saudara, di abad 15-an menjadi seorang wanita yang tinggal di Jerman, saudara-saudara, menjadi hal yang tidak mudah. Kenapa menjadi hal yang tidak mudah, saudara? Karena tidak banyak pilihan untuk wanita di zaman itu, saudara. Selain mereka hanya bisa menjadi biarawati. Lalu Katharina von Bora ini, saudara, walaupun masih seorang keturunan bangsawan, dia hampir menghabiskan seluruh hidupnya, separuh hidupnya di dalam biarawati itu, saudara. Biara. Saudara-saudara, setelah ibunya meninggal pada waktu dia umur 5 tahun, ayahnya kemudian memasukkannya ke asrama Benedikten. Dan 4 tahun kemudian di asrama itu, saudara, ayahnya mendaftarkan dia masuk sekolah biara dan pada usianya yang ke-16 dia mengambil sumpah menjadi biarawati. Saudara-saudara, pada tahun 1517 Martin Luther ini memakukan 95 tesisnya di University of Wittenberg, di pintu gereja dari university itu. Dan dia memakukan tesisnya tentang kasih karunia Allah yang begitu besar. Perbuatan baik itu tidak mampu menyelamatkan saya dan saudara. Hanya oleh anugerah Allah, sola gratia, hanya oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Dan 95 tesisnya ini untuk memprotes gereja Katolik yang melakukan praktik penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensia pada waktu itu. Dia dengan gencar melawan tindakan gereja Katolik yang menjual surat pengampunan dosa. Lalu kemudian dia menempelkan 95 tesisnya dan pada hari itu kemudian diperingati sebagai hari reformasi gereja, saudara. Saudara-saudara,
apa yang dilakukan Martin Luther ini sebenarnya tidak ingin disebarkan kepada khalayak umum. Dia memakukan 95 tesis itu untuk mengundang orang-orang yang kuliah di situ, orang-orang teolog pada waktu itu untuk berdebat dengan dia. Tapi kemudian suratnya itu dibaca oleh banyak orang, lalu begitu banyak orang mencetak dan kemudian menyebarkan. Tidak seperti sekarang saudara, kalau sekarang media sosial ketika ada sesuatu yang viral, maka itu akan cepat sekali menyebar. Sekarang mungkin saudara ikut perkembangan film Vina Cirebon itu saudara. Saya juga tertarik lihat netizen Indonesia memang luar biasa saudara. Ada orang ini mereka upload, ini dia punya tersangka, ini mungkin lalu kemudian netizen berkomentar. Dan kadang ada komentar yang aneh-aneh bahkan lucu-lucu saudara. Di zaman sekarang media sosial begitu luar biasa. Di zaman dulu saudara hanya mungkin ada alat mencetak lalu disebarkan. Tapi saudara berita tentang 95 tesis dari Martin Luther ini begitu menyebar luas saudara. Dan sampai juga di biarawan di tempat di mana Catherine von Bora ini berada. Lalu mereka membaca saudaraku yang kekasih dan ada 12 biarawati di tempat itu saudaraku yang kekasih. Lalu mereka menyadari mereka tidak tahan lagi untuk tinggal di biara itu. Lalu mereka punya kerinduan untuk keluar dari biara itu. Lalu mereka mencoba menelpon, belum ada telepon saudara. Mereka mencoba menghubungi Martin Luther lewat seseorang. Dan kemudian Martin Luther juga karena biarawan itu, tempat itu dikawal begitu ketat. Yang memimpin di tempat itu adalah lawan juga dari Martin Luther. Pernah ada biarawati keluar dari tempat itu mendapat hukuman yang sangat berat, yang sangat luar biasa. Dan menjadi ketakutan bagi biarawati yang tinggal di tempat itu. Lalu 12 orang ini diselundupkan dengan sebuah cara tertentu dan mereka bisa lolos keluar dari biara itu dan kemudian berjumpa dengan Martin Luther. Lalu kemudian mereka menyadari bahwa Alkitab menyampaikan kepada mereka bahwa orang bisa kawin, juga orang bisa tidak kawin. Lalu kemudian ada keinginan dari biarawati itu juga untuk punya pasangan hidup dan menikah. Dan Martin Luther ini mencarikan pasangan hidup bagi mereka ini saudara. Satu persatu dari 12 itu dia carikan pasangan hidup. Dan 11 orang mendapatkan pasangan hidup. Tinggal Katrina von Bora ini yang tidak mendapatkan pasangan hidup. Lalu dia berkata dia pengen atas kehendak Tuhan menurut dia ingin bisa dapat menikah dengan Martin Luther ini. Martin Luther sebenarnya tidak terlalu suka kepada Katrina von Bora ini. Tapi atas dasakan oleh ayahnya supaya dia bisa menikah, pada akhirnya juga dia menikah saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada tahun 1525 Katrina von Bora ini menikah dengan Martin Luther. Boleh dikatakan pernikahan mereka tidak dimulai atas dasar cinta saudara. Bahkan Katrina melihat pernikahannya sebagai suatu tugas dari Allah. Sedangkan Martin Luther yang saya sebutkan tadi karena desakan dari ayahnya untuk supaya dia bisa menikah. Tapi meskipun demikian tidak didasari atas dasar cinta. Pernikahan mereka pada akhirnya menjadi sebuah pernikahan yang berbahagia dan menjadi kisah cinta yang sangat menguatkan. Lalu Martin Luther pernah berkata begini tentang pernikahannya itu. The knowledge of the gospel should bring peace and love to the family life. Dia bilang begini bahwa pengenalan akan Injil seharusnya membawa kedamaian dan cinta kasih di dalam kehidupan keluarga. Saudara-saudaraku yang kekasih, kebenaran ini saudaraku apa yang dialami oleh Catherine von Bora dan Martin Luther ini sedikit mirip dengan apa yang dialami oleh Ayub. Dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 ini kita bisa melihat bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengenal Injil dengan benar akan terlihat dari hubungan pribadinya dengan Tuhan. Kesalehan hidupnya termasuk di dalam relasinya dengan keluarga. Seseorang disebut dia melayani Tuhan adalah orang yang mengenal Injil. Seseorang disebut dia melayani Tuhan
adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan sekali lagi ketika orang disebut dia melayani Tuhan, mengenal Injil dan takut Tuhan, itu seharusnya terlihat dari kehidupan sehari-harinya, termasuk di dalam keluarganya. Saudara-saudaraku yang kekasih, penekanannya di sini bukan pada aktivitas kegiatan di gereja. Walaupun itu juga bagian yang sangat penting di mana kita mengaktualisasikan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara ketika kita percaya kepada Dia. Karena setiap orang percaya pasti mendapatkan karunia. Dan karunia-karunia itu harus dipergunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Tetapi saudaraku yang kekasih, waktu saya dan saudara dipanggil melayani, itu berarti bahwa saya dan saudara harus takut akan Tuhan. Harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini milik Tuhan, saudara. Jadi orang yang melayani itu adalah orang yang mengenal Injil, dia takut Tuhan. Sekali lagi seharusnya terlihat dari kehidupan sehari-harinya. Firman Tuhan bilang begini, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara berada di gereja, saudara melayani di gereja, saudara ada di rumah tangga saudara, saudara ada di pekerjaan saudara, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seorang yang mengenal Injil, dia takut akan Tuhan. Kehidupan kesehariannya itu pasti akan terlihat dalam kehidupan kesehariannya dan diimplementasikan di dalam rumah tangga dan keluarganya. Saudara-saudara, maka kalau saya dan saudara berkata bahwa kita mengenal Injil, kita takut akan Tuhan, kita melayani Tuhan, tetapi ternyata tidak terlihat dari keseharian hidup saya dan saudara dalam keluarga, maka ini akan menjadi pertanyaan besar bagi kita sekalian. Dari pembacaan kita di Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Apa saja menjadi bentuk-bentuk kita mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga, atau seperti apa bentuk-bentuk orang yang melayani Tuhan yang terlihat dari kehidupan sehari-harinya termasuk di dalam keluarga. 3 hal yang ingin saya bagikan berdasarkan apa yang kita sudah baca dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian, seperti apa bentuk kita mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga, atau seperti apa bentuk-bentuk kita melayani Tuhan yang terlihat dari kehidupan saya dan saudara sehari-hari termasuk di dalam keluarga kita. Yang pertama saudaraku yang kekasih, kita akan menemukannya di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima bagian A. Yang pertama, orang yang bisa mengharmonisasikan pelayanan dan keluarganya adalah orang yang bisa memberikan waktu khusus bagi keluarganya. Saya akan membacakan ulang di ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Di sana disebutkan begini. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah masing-masing menurut giliran. Dan seterusnya. Ayat 5a dibilang begini, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Saudara-saudara, dalam terjemahan NIV dipakai kata make arrangement for them to be purified. Saudara-saudara mengatur keluarganya itu supaya disucikan, dikuduskan. Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Dalam terjemahan kita yang kita sudah baca, terjemahan Indonesia. Lalu di terjemahan lain, Ayub mengirim mereka untuk dikuduskan. Entah yang mana dari terjemahan-terjemahan ini, tapi saya percaya bahwa Ayub itu saudaraku yang kekasih, dia tidak memberikan waktunya yang sisa-sisa, waktu yang seadanya bagi keluarganya, tetapi dia memberikan waktunya yang khusus untuk keluarganya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perhatikan di ayat 3, di sana dikatakan bahwa Ayub itu bukan hanya seorang yang takut akan Tuhan, tetapi dia disebutkan sebagai orang yang kaya raya. Dia punya 7.000 ekor kambing domba. Dia punya 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Dan dicatat Ayub dikatakan orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.
Mungkin kekayaan Ayub kalau kita bandingkan dengan orang-orang terkaya zaman kini, saudaraku yang kekasih, mungkin sekelas Warren Buffett yang mempunyai IKEA, atau mungkin Mark Zuckerberg yang memiliki Facebook dan sebagainya, atau mungkin seperti Bill Gates yang memiliki Microsoft, kekayaan Ayub pada waktu itu, atau mungkin seperti Jeff Bezos yang mempunyai Amazon. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi herannya ketika Ayub dicatat punya ini, dia kaya, dia punya unta dan punya sebagainya itu. Tetapi waktu disebutkan tentang keluarganya, maka kemudian apa yang dilakukan oleh Ayub terhadap keluarganya itu dicatat, saudara. Disebutkan di sana dia memanggil anak-anaknya, lalu dia menguduskan mereka, kemudian dia mempersembahkan korban bakaran sesuai jumlah anak-anaknya. Ini mau menunjukkan apa kepada saya dan saudara? Ini mau menunjukkan bahwa Ayub itu memberikan waktu khusus. Dia tidak hanya memberikan waktu seadanya bagi keluarganya. Dia tidak memberikan waktu sisa bagi keluarganya, tetapi dia memberikan waktu yang khusus, yang intens bagi keluarganya. Saudara-saudara, banyak dari kita waktu kita pacaran mungkin, atau mungkin sudah awal-awal kita menikah, kita mungkin bilang kepada pasangan kita, saya sangat mencintaimu, saya sangat-sangat mencintaimu. Lalu mungkin pasangannya bilang, apa buktinya kau mencintai saya? Seringkali kita dengar istilah-istilah, oh saya akan menyeberangi sungai yang dalam, saya akan menyeberangi laut yang luas, saya akan melintasi gunung-gunung yang tinggi. Bahkan saya akan membuktikan cintaku, saya akan melewati padang gurun yang luas. Tapi beberapa waktu dalam pernikahan, istrinya minta cerai. Kenapa dia minta cerai? Karena istrinya bilang, dia terlalu banyak, terlalu sibuk naik gunung. Terlalu sibuk menyeberangi padang gurun yang luas. Dan tidak ada waktu buat saya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu yang sangat penting dalam hidup ini. Bahwa iman saya dan saudara itu nyata dengan kita memberikan waktu khusus dengan orang-orang terdekat, khususnya keluarga kita. Betapa berharganya waktu-waktu itu. Saya beberapa waktu lalu di WA oleh Pak Pendeta Roni Rumambi untuk mengikuti seminar keluarga Julianto Simanjuntak. Saya diberkati luar biasa oleh Pak Julianto Simanjuntak itu, dia memberikan sesi-sesi tentang keluarga. Dan salah satu yang sangat saya sukai di sesi itu adalah bagaimana mendidik anak dengan baik. Nah, saya ini adalah orang yang paling tidak tahu mendidik anak. Itu sebabnya ketika dapat materi itu ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang saya buat di dalam mendidik anak saya. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat saya, saudara. Saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya kita memberikan waktu kita sesuatu yang bernilai, yang berharga bagi keluarga kita. Saudara-saudara, ada satu ilustrasi, satu kali ada seorang pemuda waktu sore-sore dia ingin berjalan santai di pinggir sungai. Lalu dia berjalan dari satu tempat menuju ke satu tempat. Dalam perjalanannya itu saudaraku, lalu kemudian dia tendang satu kantong, saudara. Dan waktu dia tendang satu kantong, dia mau ambil kantong itu. Waktu dia ambil kantong itu, dia lihat cuma batu-batu, saudara. Dia tidak memperhatikan dengan baik, tapi dia lihat cuma batu. Lalu kemudian sambil dia berjalan menuju ke tempat tujuannya itu, dia bermain-main dengan batu itu, kemudian dia lempar-lemparkan ke sungai. Plung, 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 dia berjalan, saudara. Sampai di tujuannya, batu itu sisa sedikit di dalam kantong itu. Lalu dia pulang ke rumahnya. Waktu sampai di rumahnya, saudara, dia buka kantong itu dengan baik-baik, dia perhatikan. Ternyata batu-batu itu adalah batu-batu yang berharga. Batu-batu yang mahal harganya. Saudara-saudara, dia mau kembali ke sungai itu mengambil batu itu. Ternyata sungai itu dalam dan deras. Saudara-saudara, apa yang mau saya gambarkan dari ilustrasi ini? Kadang-kadang kita memakai waktu hidup kita yang berharga hanya untuk hal-hal yang sepele. Hanya untuk hal-hal yang main-main. Hanya untuk hal yang tidak penting. Dan kemudian lewat begitu saja. Kita harus pakai untuk hal-hal yang bernilai.
terutama bernilai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, Katrina von Bora ini dan Martin Luther, anaknya itu ada 6 orang, saudara. Tapi bukan cuma 6 orang yang dia pelihara, dia masih mengadopsi 11 anak lagi. Berarti 17 anak dia pelihara dalam rumahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, lalu Katrina von Bora ini berkata, dalam kehidupan sehari-hari ini adalah bagian juga, memelihara keluarganya adalah bagian juga untuk melayani Tuhan. Dia tahu melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja, walaupun suaminya adalah seorang pastor, saudara, pendeta. Dia berkata bahwa melayani Tuhan bukan hanya di gereja, dalam keluarganya juga dia melayani, dia memberikan waktunya, tenaganya, itu pun sesuatu yang dia bilang adalah pelayanan melayani Tuhan. Dan dia mengharmonisasikan pelayanan dan keluarganya. Saudara, waktu saya di Departemen Pemuda dan Anak, sekarang di Sinode Gereja Betel Indonesia, Departemen Pemuda dan Anak itu menjadi bidang pemuda dan anak. Dan salah satu bagian dari Departemen Pemuda dan Anak di luar lingkup Departemen Pemuda dan Anak itu, ada bagian yang disebut PAHAT, Persekutuan Anak Hamba Tuhan. Lalu waktu didirikan PAHAT itu, Persekutuan Anak Hamba Tuhan, ternyata saudaraku yang kekasih, dasar pendirian itu karena begitu banyak juga anak-anak hamba Tuhan bermasalah dengan hubungannya dengan orang tua. Padahal orang tuanya adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu karena seringkali para hamba-hamba Tuhan menganggap bahwa pelayanan di gereja itu lebih penting, mencurahkan seluruh waktunya dan lupa melayani keluarganya. Mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga itu dipraktekkan oleh Katrina von Bora, juga dipraktekkan oleh Ayub. Ayub melakukannya itu dengan dia memberikan khusus waktunya bagi keluarganya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saudara sebagai orang tua, mari berikan waktu khusus bagi anak-anakmu. Dan kalau saudara sebagai anak-anak, mari berikan waktu khususmu juga bagi orang tuamu. Kalau mungkin kalian sekolah di sini, kuliah di sini, atau mungkin kita bekerja di sini, lalu anak-anak kita tidak bersama dengan kita, orang tua kita tidak bersama dengan kita. Bagaimana caranya kita memberikan waktu? Sekarang teknologi sudah canggih. Kita bisa video call, kita bisa Zoom dengan keluarga kita. Kita bisa memberikan waktu kita untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga kita. Saudara-saudara, ini hal yang pertama yang bisa kita lihat dari Ayub dalam dia mengharmonisasikan pelayanan dan keluarganya. Dia boleh melayani Tuhan dengan kesalehan hidupnya dan terlihat dia memberikan waktu bagi keluarganya. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari seperti apa bentuk kita mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang kedua saudaraku yang kekasih, bukan hanya terlihat dari Ayub memberikan waktunya yang terbaik bagi keluarganya, tapi waktu dia memberikan waktu yang terbaik bagi keluarganya itu, dia mengisi kebersamaan dengan keluarganya itu dengan hal-hal yang bersifat rohani. Saya bacakan kembali ayat 4 sampai dengan 5a. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran dan seterusnya. Setiap kali apabila hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Saudara-saudara, dia menguduskan mereka. Ini bukan hanya menunjukkan tentang upacara agama pada waktu itu dengan mempersembahkan korban bakaran. Tetapi dalam dia menguduskan anak-anaknya itu, saya yakin dan pasti bahwa di sana ada pengajaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya umat Tuhan, supaya anak-anaknya sadar bahwa mereka itu hidupnya dikhususkan bagi Tuhan. Itu sebabnya itulah yang disebut dengan dikuduskan dan menguduskan. Kalau saudara perhatikan dalam Keluaran pasal 31 ayat 13 dikatakan begini. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan
yang menguduskan kamu. Saudara-saudara, umat Tuhan yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Musa? Musa itu diminta oleh Tuhan supaya apa? Supaya mengingatkan umat Tuhan, supaya mengingatkan orang Israel. Dan di sana dia mengajarkan bahwa umat Tuhan itu harus memelihara hari Sabat. Jadi menguduskan itu bukan hanya sebagai ritual, bukan hanya sebagai upacara agama yang dilakukan, tetapi di sana ada pengajaran firman Tuhan, ada nasihat firman Tuhan yang dibacakan. Saudara-saudara, sejauh mana saya dan saudara, kita sebagai keluarga, saudaraku yang kekasih, waktu kita berkumpul dengan keluarga kita, sejauh mana saya dan saudara membicarakan hal-hal rohani tentang firman Tuhan. Seringkali kita bisa berbicara firman Tuhan dengan orang lain, kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan orang lain, tetapi dalam keluarga kita seringkali kita tidak menyempatkan waktu kita berkumpul bersama-sama, kita tidak menyempatkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak pernah membicarakan tentang firman Tuhan. Saya mengajak semua jemaat di tempat ini yang belum bergabung dengan Fokus Family of Christ Jesus. Mari kita bertumbuh bersama-sama di sana. Di sana ada, kita kumpul sebagai keluarga-keluarga. Di Fokus saya hampir rata-rata yang sudah berkeluarga, keluarga-keluarga muda. Dan bukan hanya kami yang ada di gereja ini, ada orang yang dari gereja Katolik juga bergabung dengan kami di Fokus itu. Dan kami sering sharing firman Tuhan bersama-sama dalam Fokus itu. Walaupun seringkali juga ada canda tawa di sana, tapi firman Tuhan menjadi bagian yang penting, saudara. Ini sesuatu yang penting yang seharusnya saya dan saudara, orang-orang yang takut Tuhan, orang yang melayani Tuhan, kita bisa menunjukkan kesalehan hidup kita bisa mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga, bukan hanya dengan memiliki waktu yang khusus bagi keluarga, tapi juga kita mengisinya dengan hal-hal yang rohani. Saudara-saudara, kita mengisi hal-hal rohani dengan apa, saudara? Dengan pengajaran firman Tuhan dalam keluarga kita. Tapi mungkin juga bahwa tidak hanya kita menyampaikan firman Tuhan, saudara, dalam keluarga kita. Kita membicarakan firman Tuhan. Harus ada teladan juga di sana. Saudara-saudara, banyak kali kita bicara firman Tuhan, tapi seringkali kita tidak menjadi teladan dalam keluarga kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya membagikan sebuah ilustrasi tentang ilustrasi dari sebuah keluarga miskin yang pernah disampaikan oleh Pak Peter. Kalau tidak salah disampaikan lewat sebuah video. Ada satu keluarga yang suami istri miskin, saudara. Lalu kemudian pekerjaan mereka itu cuma jual gula merah. Dibungkus gula merah itu 1 kilo, lalu kemudian mereka jual di toko. Ketika mereka menjual gula merah itu yang 1 kilo itu, mereka titip di toko, jual di toko, lalu kemudian setelah mereka mendapatkan uang itu mereka belikan bahan makanan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Mereka beli beras, mereka beli makanan-makanan yang lain. Lalu mereka pulang ke rumah mereka. Satu kali saudara, tukang yang punya toko ini perhatikan, sepertinya kayaknya tidak cukup 1 kilo ini gula merah. Dia coba tes, saudara, dia timbang. Betul, saudara, ternyata gula merah itu tidak cukup 1 kilo. Hanya 900 gram. Lalu kemudian apa yang dilakukan tukang toko itu, yang punya toko? Dia marah sekali. Lalu bergegas dia ambil gula yang 1 kilo itu tapi yang hanya 900 gram. Dia bawa ke rumahnya suami istri yang miskin itu. Lalu dia marah-marah kepada keluarga itu. Kamu telah menipu saya begitu lama. Sekian lama kamu jual gula merah kepada saya. Kamu menipu saya. Kamu bilang ini 1 kilo. Ternyata ini hanya 900 gram. Lalu suami istri yang miskin itu menjawab. Kami ini orang miskin. Kami tidak punya timbangan. Lalu bagaimana kami mengukur gula merah kami ini 1 kilo? Kami mencoba menakarnya, menimbangnya dengan menggunakan beras yang kami beli dari toko Bapak. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ilustrasi ini mau mengajarkan kepada saya dan saudara, dalam hidup keluarga, kadang-kadang kita menyalahkan anak kita. Kadang-kadang kita menyalahkan istri kita. Kadang-kadang kita menyalahkan suami kita. Kadang-kadang kita menyalahkan orang tua kita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, padahal kesalahan itu sebenarnya bersumber dari diri kita.
di mana kita juga tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Mungkin kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita mungkin terlibat hebat dalam gereja. Tapi seringkali kita tidak termanifestasikan kehidupan rohani kita dalam hubungan kita dengan keluarga. Saudara-saudara, yang paling tahu hidup saya dan saudara itu bukan orang lain. Yang paling tahu hidup saya dan saudara adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang ada di dalam rumah kita. Saudara-saudara, firman Tuhan bilang begini saudara. Ada sebuah artikel yang saya kutip dari Pak Paul Gunadi, seorang pakar konseling dari Sekolah Alkitab Asia Tenggara. Dalam catatannya dia bilang begini, keberhasilan mengurus keluarga sendiri itu dikaitkan dengan kriteria menjadi jemaat atau pelayan Tuhan. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Lalu disampaikan juga bahwa diaken itu dari kata diakonos, pelayan Tuhan, haruslah suami dari satu istri. Dan dia harus bisa mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Saudara-saudara, seseorang yang mengenali Injil dengan benar, seorang yang takut Tuhan, seharusnya dia mengharmonisasikan pelayanannya dan keluarganya. Dia harus sungguh-sungguh memberikan waktu khususnya bagi keluarganya. Tetapi waktu dia memberikan waktu khusus itu, dia juga harus membicarakan firman Tuhan di dalam keluarganya. Adakah Bapak Ibu sekalian, adakah anak-anak muda di tempat ini, waktu engkau kumpul-kumpul dengan keluargamu, adakah hal-hal rohani yang juga dibicarakan di sana? Saudara-saudara, betapa pentingnya ini dalam kita mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga kita. Hal yang ketiga dan yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, yang ketiga saudara, bukan hanya kita memiliki waktu khusus dengan keluarga. Bukan hanya kita mengisinya dengan hal-hal rohani. Tetapi bentuk kita mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga berdasarkan apa yang kita baca dari Ayub ini. Hal yang ketiga saudaraku yang kekasih, saudara-saudara, itu harus terlihat di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya kita mengisinya, tetapi kita harus mendasari baik itu hubungan kita dengan keluarga, baik itu saudara-saudara yang kekasih, waktu kita melayani Tuhan, kita harus mendasari dengan kasih karunia Allah. Kita harus mendasari semua aktivitas saya dan saudara, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita harus mendasarinya dengan kasih karunia Allah. Ayat 5b bilang begini, keesokan hari pagi-pagi bangunlah Ayub mempersembahkan korban sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub sadar bahwa perbuatan anak-anaknya mau sebaik apapun tidak mungkin memenuhi standar Allah. Jadi itu sebabnya dia mempersembahkan korban bakaran. Sebaik apapun kita, mungkin kita bilang kita orang yang super baik, orang yang sangat baik dalam penilaian orang lain. Sebaik apapun yang kita lakukan, tidak mungkin kita bisa memenuhi standar Allah. Setiap perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya dan saudara sangat membutuhkan anugerah Allah, kasih karunia Allah. Ayub sadar saudara bahwa ada dosa-dosa di dalam diri anak-anaknya. Mungkin itu dosa-dosa melalui perbuatan anak-anaknya. Mungkin itu dosa melalui pikiran anak-anaknya, perkataan anak-anaknya. Mungkin ada dosa di dalam hati anak-anaknya. Bahkan mungkin tidak sengaja mereka bisa melakukan dosa dan itu butuh pengampunan Tuhan. Saya dan saudara mungkin seperti itu. Mungkin ada dosa yang seringkali setiap hari kita bisa melakukan dosa. Mungkin dosa pikiran kita berpikir jelek tentang orang. Mungkin perkataan kita, mungkin ada dosa di hati kita. Tapi saudaraku yang kekasih, saya dan saudara harus setiap hari butuh pengampunan daripada Tuhan. Sehingga Ayub saudara mempersembahkan korban bakaran bagi anak-anaknya. Korban bakaran di sini adalah gambaran dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang dia telah tunjukkan bagi saya dan saudara lewat apa saudara?
lewat kematiannya di atas kayu salib bagi saya. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat 29 dibilang begini, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semua domba di dalam perjanjian lama yang dikorbankan sebenarnya itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Bahkan kalau saudara membaca dalam kitab Ibrani, khususnya dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 4 mencatat bahwa korban bakaran binatang-binatang itu tidak menghapus dosa. Sebab hanya bayang-bayang dari sang anak domba itu, yakni Yesus Kristus sendiri yang menghapus dosa. Maka Ayub ketika dia mempersembahkan korban itu, dia beriman kepada Allah yang akan menjanjikan Mesias yang digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Poin yang penting, yang sangat penting dari 3 poin ini, bukan pada poin 1 dan 2. Tetapi poin yang sangat penting dari poin yang saya sampaikan pada khotbah sore hari ini adalah poin yang ketiga ini. Poin yang ketiga ini merupakan poin yang penting. Saudara-saudara, kalau saudara memberikan waktu saudara bagi Tuhan, itu bagus. Orang-orang di luar kekristenan juga memberikan waktu bagi Tuhan. Kalau saudara memberikan waktu kepada keluarga saudara lalu mengisinya dengan hal-hal rohani, orang-orang yang tidak percaya juga melakukan hal seperti itu, saudara. Yang membedakan saya kekristenan dengan orang di luar kekristenan itu adalah kasih karunia Allah. Itu sebabnya kita diajak untuk apapun yang kita lakukan, kita dasari semuanya dengan kasih karunia Allah. Saya dan saudara juga diselamatkan oleh hanya karena kasih karunia Allah. Saya dan saudara juga bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Itu semata-mata juga hanya kasih karunia Allah. 100% hanya kasih karunia Allah. Saudara-saudara, ada pernyataan begini, hal-hal yang di surga itu seluruhnya buatan Allah. Seluruhnya dibuat oleh Allah. Semua hal yang di dalam surga itu dibuat Allah. Hanya ada satu yang tidak dibuat oleh Allah, yang dibuat oleh manusia. Yaitu apa? Yaitu lubang paku di tangan Yesus. Lubang paku di kaki Yesus. Lubang paku di lambung Yesus. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian menjumpai Thomas. Thomas tidak percaya, saudara, tentang kebangkitan Yesus. Lalu ketika dia menjumpai Thomas, Thomas, tusuk jariku ini, tusuk telapak tanganku ini, tusuk lambungku ini, aku ini Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tanda ini, buatan manusia ini mau menggambarkan kepada saya dan saudara betapa kasih karunia Allah itu sungguh luar biasa bagi saya dan saudara. Dan kalau saya dan saudara mengenali Injil dengan benar, saya dan saudara takut Tuhan, seharusnya nampak melalui kehidupan sehari-hari kita. Nampak di dalam kita bisa mengharmonisasikan pelayanan dan keluarga kita. Lalu seperti apa kasih karunia Allah itu bagi saya dan saudara? Saya tutup dengan kesaksian saya, saudara. Beberapa waktu yang lalu kami ke Toli-Toli. Lalu saya yang menyetir mobil, Ekel di samping saya, Pak Rikson dan istri. Saya tidak pernah berjalan ke Toli-Toli itu, belum pernah ke Toli-Toli. Dan tanggal itu, tanggal 20 bulan lalu, Mei, saya ke Toli-Toli, saudara. Saya menyetir, kami lewat di Pantai Timur. Lalu malam kami tiba di Kota Raya dan kemudian kami makan. Waktu kami di Kota Raya itu, mereka bercerita, oh jalan sementara diperbaiki di puncak di Pasir Putih itu. Lalu setelah makan kami jalan, saudara. Dan waktu mulai pendakian Ekel bilang, Kak Sewang ini sudah mulai pendakian tinggi nih. Saya gas terus mobil, saudara. Tapi belum lama, saudara, karena hujan, lalu kemudian ada kabut yang sangat tebal. Dan kabut itu sangat-sangat mengganggu pemandangan saya sebagai orang yang menyetir. Dan sangat terbatas jarak pandang saya. Lalu waktu satu kali pendakian Tinombala itu, saudara, karena kabut begitu gelap, saudara, saya pikir jalan itu di sebelah kanan. Padahal jalan itu ke sebelah kiri, saudara. Saya naik begitu, lalu saya ke kanan. Waktu saya banting ke kanan, saudara, itu sudah jurang, saudara. Tinggal mungkin hampir setengah meter lagi jurang. Ekel bilang, Kak Sewang itu jurang. Gak usah rem, saudara.
dan saya perhatikan betul itu jurang. Lalu kemudian saya atrek dan kemudian jalan. Saudara-saudara, ini anugerah bagi saya, kasih karunia bagi saya. Tapi itu kasih karunia bagi saya yang sepele, saudara. Kasih karunia yang paling utama bagi saya dan saudara adalah kita diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Kita ditebus dari dosa saya dan saudara, dosa kita. Itu adalah anugerah yang sangat besar bagi saya dan saudara. Itu sebabnya yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita memberikan waktu kita bagi keluarga kita. Mari kita sungguh-sungguh mengisi keluarga kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan juga mari kita mendasari seluruh apapun yang kita lakukan. Pelayanan kita baik di gereja, pelayanan kita dalam keluarga kita, di pekerjaan kita. Mari kita harmonisasikan untuk apa? Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kita mendasari karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama telah belajar kebenaran firman. Hamba-Mu terbatas adanya dalam menyampaikan. Kami hamba percaya bahwa Roh Kudus akan menerangi setiap hati kami. Untuk menerangi kebenaran firman Tuhan. Menjadikan kami orang percaya yang takut Tuhan. Yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati firman, berkati kami semua. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tuhan Yesus, kami penuh dengan ucapan syukur. Sebab kami merasakan Tuhan hanya karena kasih karunia Tuhanlah. Maka kami dilayakkan untuk menghampiri hadirat-Mu. Hanya karena kasih karunia-Mu maka kami diselamatkan. Sesungguhnya kami manusia penuh dengan dosa. Seringkali Tuhan kami tanpa sadari kami telah menyakitkan hati Tuhan. Baik secara pribadi dalam rumah tangga, dalam keluarga kami. Tetapi Tuhan kuduskan kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan membawa kami. Untuk kami senantiasa mendasari keluarga rumah tangga kami dengan kasih karunia Allah. Karena kasih-Mu yang besar Engkau menyelamatkan kami. Engkau tidak melihat berapa besar dosa dan kenajisan yang sudah kami lakukan. Tetapi Engkau melihat kami dengan kasih. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga kami. Apapun kekurangan-kekurangan dalam keluarga kami, biarlah kami tetap memandang mereka adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami akan terus dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Agar kami menjadi keluarga yang kokoh beriman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu membawa kami untuk kami semakin dewasa dan bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan.
pada saat ini Tuhan, kembali kami akan masuk dalam persekutuan lebih dalam lagi dalam tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan kami, ampuni segala kekurangan-kekurangan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sucikan juga hamba-Mu ini, kuduskan hamba-Mu. Biar kami berlayak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena kami percaya dengan pengorbanan-Mu, penebusan-Mu bagi kami. Kami dipulihkan. Kami semakin disempurnakan. Dan apapun yang menjadi kekurangan-kekurangan kami, sakit penyakit dalam tubuh kami, terus dipulihkan, bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Karena tubuh dan darah-Mu mengandung kuasa yang akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan kananmu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan untuk menebus kami manusia yang berdosa. Hargai pengorbanan Kristus. Dan dengarlah apa yang firman Tuhan katakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuh-Mu sudah masuk dan menyatu dengan tubuh kami. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang mengalir dalam hidup kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Haleluya. Cawan ini adalah anggur, dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang suci, darah yang kudus telah jatuh di atas bumi yang diciptakannya. Namun dengan darah Kristus itulah Dia mengampuni segala kesalahan, segala dosa-dosa kita, dan menyucikan segala kejahatan kita. Terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Bahkan bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kami. Tubuh dan darah-Mu ajaib bagi kami. Biarlah sungguh-sungguh kami mengalami pemulihan, mengalami kuasa dan mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari saudara buka mulutmu. Mari angkat hatimu. Mari kita bersyukur, kita sembah Tuhan. Kami besarkan Tuhan. Kami tinggikan Engkau, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kuasa-Mu yang mengalir bagi kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya.
tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Lewat persekutuan, pujian, penyembahan kami, lewat firman-Mu dan lewat perjamuan kudus kami sudah dijamah oleh Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menguasai hidup kami. Kami berjalan seturut dengan rancangan Tuhan yang terbaik. Siapapun kami Tuhan, orang tua, anak-anak, ayah, ibu, dan sebagainya, kami percaya kami selalu berada dalam naungan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberikan persembahan untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tahu hati mereka yang memberi dengan sukacita. Karena kami selalu percaya apa yang kami berikan kepada Tuhan tidaklah sebanding dengan kasih karunia Allah yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Sehingga kami beroleh keselamatan. Biarlah kami semua memberi dengan ketulusan hati dan dengan penuh kasih kepada Tuhan dan juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan akan terus melimpah dalam hidup mereka. Ada keharmonisan kasih Kristus menguasai hidup mereka. Dan kami percaya anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati juga bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia. Berkati kota Palu. Berkati Sulawesi Tengah. Kami selalu mohon supaya Indonesia akan selalu hidup dalam rencana Tuhan. Terjadi transformasi sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Bapa di surga, sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengakuan kami. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu semua. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua, memelihara, melindungi, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.